Assalamualaikum kakak-kakak kelas 4. Apa kabar kakak-kakak? Semoga sehat selalu ya. Hari ini tanggal 20 Juli 2020 kita akan membahas materi aswaja untuk semester gasal. Materi dasar Nahdlatul Ulama untuk kelas 4 adalah materi aswaja untuk kelas 4 semester 1. Yang pertama adalah agama Islam masuk di tanah Jawa. Yang kedua, pengertian Wali Songo. Yang ketiga, nama-nama Wali Songo dan perjuangannya. Selanjutnya, nama dan gelar Wali Songo. Dilanjutkan Aqaid 50 ajaran Wali Songo, dan yang terakhir adalah silsilah Wali Songo. Itu untuk semester 1. Sebelum perkenalan materi pertama, kita membuat kontrak belajar dulu ya kak. Kontrak belajar selama pembelajaran daring. Yang pertama, wajib. Pentingnya mengikuti pembelajaran daring sebagai ganti pembelajaran di sekolah. Yang kedua, nilai. Semua nilai yang diperoleh dari hasil pembelajaran daring akan diolah menjadi nilai rapor dan digunakan untuk nilai ijazah kelas 6. Yang ketiga, tepat waktu. Maksimal pengumpulan tugas pukul 21.00 setiap harinya. Yang keempat, pendampingan. Dimohonkan pendampingan dan peran serta aktif dari orang tua siswa selama pembelajaran daring. Yang terakhir adalah keaktifan. Keaktifan siswa selama pembelajaran daring akan diolah menjadi nilai KI 4. Untuk itu harus dikerjakan ya kak. Baiklah kakak-kakak, sekarang kita mulai materi yang pertama ya. Ada yang tahu ini masjid apa? Ini adalah Masjid Agung Demak, masjid tertua di Pulau Jawa. Siapa yang mendirikan? Yang mendirikan adalah para Wali Songo atau Wali 9. Lokasinya berada di pusat kota Demak. Kalau dari kota Jepara, kurang lebih 35 km dari Kabupaten Jepara. Masjid ini merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Glagahwangi Bintoro Demak. Sekarang difungsikan sebagai tempat beribadah dan tempat ziarah religi. Dalam catatan sejarah pertumbuhan dan perkembangan Islam sejak masa Rasulullah hingga abad ke-15 mengalami 4 periode. Yang pertama, periode permulaan Islam dimulai pada masa Rasulullah hingga masa Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin? Yaitu sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu an. Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada zaman Khulafaur Rasyidin di antara lain itu ada perluasan negara Islam, yaitu dari Mekah Madinah meluas ke negara Irak, Suriah, Damaskus, Bizantium, Mesir, Persia, dan juga Palestina. Yang kedua adalah periode kejayaan pada masa Daulah Muawiyah sampai Daulah Abbasiyah. Daulah Muawiyah itu siapa? Yaitu dinasti Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sampai dinasti Abbasiyah. Tahu nggak kak, kenapa pada masa Daulah Muawiyah itu sampai pada titik kejayaan? Karena mereka mempunyai semangat dan motivasi yang kuat untuk membangun kejayaan Islam dan memberi manfaat bagi kehidupan umat manusia yang lain. Yang ketiga adalah periode kemunduran yang dimulai pada masa Daulah Mughaliyah. Kenapa disebut periode kemunduran? Karena Genghis Khan yang berasal dari Mongolia, dia menyerang kerajaan Islam satu persatu supaya jatuh ke tangannya. Dia juga membunuh khalifah dan keluarganya beserta penduduknya. Tapi ada beberapa anggota dari Bani Abbas dapat melarikan diri dan menetap di Mesir. Setelah periode kemunduran, muncullah periode kebangkitan, mulai permulaan abad ke-15 Hijriah sampai sekarang. Setelah masa kemunduran, orang-orang Islam tidak putus asa untuk menyebarkan agama Islam. Mereka terus mencari
peluang atau cara supaya agama Islam itu tetap tersebar ke seluruh dunia. Maka tersebarlah agama Islam dibawa oleh pedagang-pedagang bangsa Arab, Gujarat atau India, masuk ke setiap pelosok dunia, bahkan sampai juga ke Indonesia pada abad ke-10 Masehi dengan bukti adanya makam seorang wanita yang bernama Fatimah Maimunah atau Siti Fatimah binti Maimun pada tahun 1082 Masehi di Desa Laran, Jawa Timur dekat Surabaya. Menurut berita Tionghoa pada tahun 1415 Masehi, di tanah Jawa itu sudah banyak orang Islam, Kak. Kira-kira siapa ya yang mau bawa? Yaitu seorang mubalik Islam yang terkenal. Beliau adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sedangkan menurut berita Portugis pada tahun 1498 Masehi, beberapa kabupaten di daerah pesisir Jawa banyak yang sudah masuk Islam, Kak. Jadi Islam masuk ke tanah Jawa melalui siapa, Kak? Islam masuk ke tanah Jawa melalui para wali yang kemudian disebut dengan Wali Songo. Islam tidak disebarkan melalui pertumpah darah, melainkan dengan cara bijaksana oleh para wali. Kira-kira kenapa ya Islam dapat disebarkan dalam suasana damai? Karena para mubalik dalam menyiarkan Islam mula-mula dengan cara berdagang. Penyampaian dakwah Islam juga dengan menggunakan metode Al-Quran, yaitu dengan cara bijaksana, memberi pengajaran yang baik, dan juga bertukar pikiran dengan cara diskusi, dan juga kebijaksanaan para mubalik yang dapat memahami, menyelami watak orang Jawa sehingga Islam dapat diterima oleh orang Jawa. Tentunya semua itu terjadi karena izin Allah. Waliullah berarti wali-walinya Allah. Allah telah memilih wali 9 untuk mengajarkan Islam di tanah Jawa. Para wali songo dalam penyebaran dan penyiaran agama Islam di Jawa mengalami 2 periode perjuangan. Yang pertama yaitu periode Gresik, Kak, yaitu periode yang berupa menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat luas dan membentuk kadar-kadar Islam yang handal. Dibuatkan juga tempat khusus, biasa disebut pondok pesantren dan madrasah. Kedua, periode Demak, yaitu yang memusatkan segala tenaga dan pikirannya untuk menyusun kekuatan dan kekuasaan. Nah, di sini perjuangan Wali Songo diarahkan kepada peningkatan prestasinya dalam bidang politik. Setelah kita membahas penyebaran Islam di Jawa yang dipelopori oleh Wali Songo, kita bahas Wali Songo itu apa sih? Wali menurut bahasa Arab berarti yang menolong, yang mencintai. Sedangkan Wali Songo atau 9 wali adalah 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 pada masa Kesultanan Demak. Wali Songo juga biasanya diartikan dengan wali-wali Allah atau orang-orang yang dekat dengan Allah. Adapun kata Songo menurut bahasa Jawa berarti 9, maka Wali Songo secara umum diartikan sebagai wali 9 atau 9 wali yang dianggap telah dekat dengan Allah terus-menerus beribadah kepadanya. Wali Songo tersebut adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Muria, yang terakhir Sunan Gunung Jati. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah ya kakak.
Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.